Selamat pagi, siang, sore, malam. Selamat berjumpa lagi di Penjung Channel. Nah, kali ini Instagram saya Fahrulhuda79 dan kita bersama Mas Dian. Instagramnya apa, Mas? Instagram saya Fardian_28. Bisa nanti di follow ya. Di follow back nggak? Iya, di follow back tentunya lah. Oh iya. Kenapa Mas masih pakai masker? Kita kan zona merah. Oh iya. Kita di sini di Kudus ini ya, Mas. Iya. Di Kudus zona merah. Karena apa ya? Karena gara-gara kemarin habis lebaran ya, Mas, melonjak, Mas. Iya. Karena juga melonjaknya peziarah juga. Iya. Nah, ini Mas, apa namanya? Langsung saja kita bahas masalah pendidikan ya, Mas. Menurut Mas Dian pendidikan bagaimana sekarang gitu? Pendidikan menurut saya saat ini ya, ini cukup miris sekali sih kalau kita melihat suatu pendidikan di Indonesia saat ini. Dimana kalau menurut pandangan saya itu pendidikan seringkali dibelakangkan. Maksudnya gimana? Apabila dibenturkan dengan masalah pandemi, terutama upaya pemerintah yang saat ini sedang gencar dilakukan, yaitu masalah pertumbuhan perekonomian. Dia memang tidak dipungkiri ekonomi kita sangat drastis di masa pandemi kali ini. Tapi juga pendidikan jangan dikesampingkan. Seperti halnya apa yang dikatakan oleh Soekarno, kalau kita ingin memajukan suatu bangsa, maka majukanlah bangsa itu kan kayak gitu. Nah, secara nggak langsung kalau sistem pendidikan kita masih amburadul kayak gini, itu ke depannya itu terus kayak gimana? Apa yang bisa diandalkan dari pemuda-pemuda kita? Itu sih. Sebenarnya juga miris sekali melihat pendidikan saat ini. Masih sebetulnya membahas masalah pendidikan dan ekonomi. Pendidikan dan ekonomi. Seakan-akan zaman sekarang itu kayak pembayaran sekolah itu mahal ya kan? Tapi fasilitasnya biasa aja, ya kan? Nah, menurut sampean gimana itu? Cocok nggak gitu loh? Ya gimana ya, cocok atau enggak ya, jelas nggak cocok lah. Dimana kita, terutama saya ya yang masih kuliah ini ya, membayar UKT dengan harga yang nggak murah bisa dibilang ya kan. Tapi yang saya dapatkan itu sama sekali nggak sebanding dengan apa yang saya bayarkan. Mulai dari fasilitas, terus juga dosen juga itu seringkali Bolos kan? Seringkali keluar dari tanggung jawab itu. Iya. Banyak sekali. Terus juga dari kita untuk memahami materi juga sulit karena ya gitu. Apabila kita susah menerima materi, kita mau tanya ke dosennya langsung di luar jam perkuliahan itu juga sulit. Dosennya juga jarang balas WA atau gimana. Kayak gitu sih. Seharusnya pendidikan itu kan bagaimana cara memahamkan seseorang, bagaimana cara kita memberi contoh seseorang. Tapi kan yang kita lihat misalnya di perguruan tinggi ya, ini juga saya merasakan, mungkin teman-teman juga merasakan, ketika dosen itu tidak mengajar di saat jam perkuliahan. Yang kedua adalah dosen tidak ada atau tidak ada kabar, ya kan? Nah, di situ kita mulai kesulitan ya, Mas. Kesulitan memahami yang pertama, yang kedua kesulitan kita diberikan arahan oleh dosen, ya enggak? Kita berada di tahap serba bingung gitu loh. Di sisi lain kita ingin melanjutkan kuliah, di sisi lain kita harus bayar, di sisi lain hak kita sebagai mahasiswa nggak dapat. Nah, gitu. Ya seringkali memang ranahnya mahasiswa itu ranah yang paling dikalahkan, yang paling dianggap gampang oleh pemerintah. Karena apa? Karena banyak dari kalau mahasiswa itu mobilitasnya tinggi, mahasiswa itu bisa mencari materi ke sana ke sini dengan memanfaatkan media atau teknologi. Tapi juga nggak semudah itu kita cari materi. Banyak ilmu-ilmu yang memang kita perlu dipahamkan. Contohnya saja dalam segi ilmu pasti seperti ekonomi, matematika, akuntansi, itu kita cukup kesulitan kalau kita harus mencari sumber-sumber sendiri. Apalagi juga ilmu-ilmu
terkait masalah hukum kan juga gitu sih, penafsiran ataupun apa itu juga harus ada yang membimbing. Nggak bisa kita berjalan sendiri-sendiri. Kalau kita konsep dasarnya aja udah salah, gimana kita melanjutkan ke konsep-konsep yang mengembangkan konsep dasar itu tadi, kan cukup susah. Iya sih. Lalu apa mas namanya? Lalu kita kan tahu kan di masa pandemi ini kan kadang kita harus bayar per semester gitu kan, misal 4 juta, 3 juta, 2 juta lah gitu kan. Itu hak kita kurang ya. Padahal kewajiban kita sudah memenuhi. Ya. Tapi cenderung kampus itu malah selalu membangun gitu loh. Nah, padahal yang kita pahami itu sebetulnya uangnya buat kita apa buat pembangunan. Semakin kayaknya kalau di logika gini, semakin besar kampusnya ya kan, semakin banyak yang tertarik. Ternyata semakin orang masuk ke dalam, semakin tidak ada apa-apa gitu loh. Iya enggak sih? Kampus itu modelnya kayak begitu. Walaupun nggak semua sih ya. Ya sekarang kan semua serba dibuat adu bisnis ya. Bisa dibilang begitu. Kampus juga dia kan menjadi saling berlomba-lomba lah untuk menjadi nomor satu. Ya kayak gitu. Kita nggak bisa keluar dari zona kayak gitu. Terus juga terkait masalah pendidikan tadi ya, kembali ke pendidikan. Ini ada isu kalau yang tingkat sekolah dasar, sekolah menengah dan sekolah menengah atas itu tidak diplankan. Tapi ini saya dengar kabar, tapi untuk terkait yang masalah mahasiswa itu belum ada kepastian terkait offline atau apa. Iya. Nah, saya mau tanya nih, kalau menurut pandangannya Mas Fahrul itu kenapa kok dibuat seperti itu? Apakah itu ada hubungannya dengan masalah ekonomi karena mahasiswa bisa dibilang udah memasuki usia-usia yang produktif atau gimana? Ataukah tadi masalah mobilitasnya yang tinggi sehingga mahasiswa masih di online kan? Ataukah cuma mahasiswa yang bisa mengerti keadaan saat ini dan paling mudah untuk dipahamkan terkait masalah pandemi ini? Atau gimana? Sekarang kan kalau kita lihat situasi kan sebetulnya kan ada wacana perguruan tinggi dibuka bulan Juni ya kayaknya, atau Juli gitu kan. Nah, tapi kita itu sebetulnya dihadapkan dengan situasi yang memang sulit gitu, pandemi. Nah, saya nggak tahu pandemi ini memang murni ya kan, emang murni, emang ada gitu loh, tapi di sisi lain ada yang memanfaatkannya gitu loh. Nah, sehingga pendidikan ini dari mulai sekolah dasar sampai perguruan tinggi itu nggak masuk gitu atau offline. Mereka lebih cenderung ke online. Padahal ketika kita mengacu lagi pada pendidikan dasar, kita kan belajar membaca dan menulis ya kan. Nah, bagaimana jika orang tua si anak ya kan sibuk, kemudian orang tua anak sibuk dan dia tidak masuk sekolah atau online gitu. Anak ini dapat pengetahuan dari mana? Malah cenderung mereka main game, Pak. Betul. Itu yang sangat kita sayangkan. Gara-gara kita dibenturkan di masa pandemi gitu sih. Kalau semisal tidak ada pandemi, kita ya bisa jalan gitu. Pandemi kita balik lagi tadi. Memang ada pandemi dan ada yang memanfaatkan pandemi tersebut gitu. Nah kayak begitu sih Mas. Ya terus menurut sampean ini yang paling bertanggung jawab ini di masalah pendidikan, terutama pendidikan di masa pandemi ini siapa? Apakah orang tua wali tadi atau di guru-gurunya atau pemerintah atau siapa terkait masalah pendidikan di masa pandemi? Yang harus paling punya wewenang dan punya tanggung jawab yang besar untuk menjaga pendidikan kita ini. Kalau pendidikan anak yang bertanggung jawab adalah orang tua. Itu pendidikan anak. Orang tua adalah guru pertama. Kalau kita berbicara masalah pendidikan kita ya kan, pendidikan kita kan berarti kita keseluruhan ya kan. Itu adalah yang tanggung jawab pemerintah gitu. Karena sudah ada undang-undang, tapi nomor berapa saya lupa ya kan. Bahwasanya pemerintah menjamin pendidikan seluruh masyarakat. Jadi ketika
ketika kayak gini pandemi atau masyarakatnya belum bisa sekolah, ya kan, kayak online begini, itu ya kita mengacu lagi pada peraturan-peraturan yang dikeluarkan pemerintah gitu loh. Sekolah online kayak gini, semua itu dari pemerintah gitu Mas. Jadi yang bertanggung jawab pendidikan di Indonesia itu adalah pemerintah. Tapi kita jangan lupa diri sendiri juga punya kewajiban untuk meningkatkan kualitas. Sekarang kan gini. Sekarang kita dihadapkan oleh problematika pendidikan dan ekonomi, ya kan, kalau kita mau balik. Pendidikan dan ekonomi. Menurut Mas Dian ini apa sih kaitannya pendidikan dan ekonomi gitu? Apa ketika masuk sekolah atau pertimbangan atau bagaimana sih Mas? Ya kalau menurut saya pribadi, kalau di masa pandemi ini, kalau kebijakan pemerintah itu banyak yang condong ke masalah peningkatan pertumbuhan ekonomi, itu ya wajar-wajar aja, karena ya ekonomi istilahnya itu kayak kekuatan suatu bangsa untuk tetap berjalan itu kan di ekonominya. Kesejahteraan masyarakat itu berada pada ekonominya. Tapi jangan salah pikir kalau demi meningkatkan pertumbuhan ekonomi kita harus mengesampingkan masalah pendidikan dan lain-lain. Itu menurut saya kurang pas. Karena apa? Karena yang namanya pendidikan itu efeknya nggak akan bisa kita rasakan sekarang, tapi orang-orang yang kalian didik saat ini itu nantinya akan memegang Indonesia 10 tahun atau 15 tahun ke depan. Kalau orang-orang yang saat ini yang harusnya sudah menerima pendidikan yang baik dan benar dari orang-orang terpendidik itu kurang adanya pengawalan ataupun kurang adanya bimbingan, lalu jadi apa Indonesia 10 tahun sampai 15 tahun ke depan? Apabila anak-anak SD, anak-anak SMP saat ini itu kurang terpendidik, isinya itu hanya main game, isinya itu hanya main-main kayak gitu. Itu terus nanti kayak apa gitu loh wajah Indonesia di 10 tahun sampai 15 tahun ke depan. Jangan sampailah isu 2030 itu Indonesia bubar itu menjadi kenyataan kan gitu sih. Istilahnya itu ya harus imbang lah. Ekonomi ya ekonomi, pendidikan ya pendidikan. Kalau emang ekonomi itu diprioritaskan, ya tetap jalankanlah ekonomi dengan sesuai protokol kesehatan. Kalau kita ingin menyelesaikan masalah ini, ya selesaikanlah pokok permasalahannya, yaitu apa? Pandeminya. Kalau kita mau menyelesaikan pandemi dengan meningkatkan perekonomian tapi tidak menangani pandeminya, kan percuma sih. Selamanya kita akan seperti ini terus. Kemarin Kudus itu kalau kalian tahu itu udah aman-aman aja ya. Kudus itu udah aman-aman aja kemarin. Mulai meningkat zona merah sejak kapan ya? Sejak habis lebaran ya. Habis lebaran. Karena banyak adalah orang pemudik yang datang. Itu antara kita dibenturkan tradisi sama peraturan. Itu juga sulit untuk mengingatkannya juga ya kan. Kita mau mengingatkan bagaimana ya gitu. Kemarin juga orang Jara juga banyak banget, malah pada nggak pakai masker juga, gerombol ya, keluar kota. Sekarang kita rasakan ini zona merah lagi ya kan, semua serba dibatasi. Di Kudus itu juga udah banyak daerah-daerah desa-desa yang lockdown, seperti Lorameta, Jatim, Tadi aja jalan-jalan ya kan, kita menemukan banyak ambulan, setiap hari ada orang meninggal. Tapi nggak separah yang kalian bayangkan kok. Di sini juga masih aman-aman aja. Maksudnya ya emang Kudus zona merah, tapi beberapa daerah semua masih hijau, kuning. Oh ya, Mas, saya rasakan saya sebagai orang yang biasa-biasa aja dan orang miskin lah, kalau dikata kita miskin secara material. Proletar. Saya kaum proletar gitu. Nah, saya itu selalu memikirkan gini Mas. Ketika kita mau daftar sekolah ya kan, kita dihadapkan oleh biaya yang mahal. Gitu. Apalagi kalau kita masuk ke sekolah tersebut gitu, kita dihadapkan oleh biaya-biaya yang mahal. Sebetulnya kita itu mau gitu,
tapi kita dihadapkan oleh biaya yang mahal. Nah itu kira-kira bagaimana? Kok semakin tahun apalagi adik-adik kita yang sekarang masih umur berapa, kelas SD lah, masih SD, bagaimana mereka menempuh pendidikan di tahun depan, di tahun mendatang gitu? Apakah semakin melejit gitu loh mahalnya? Apa kita mampu mahalnya pendidikan itu ya? Iya, itu bagaimana sih menurut sampean gitu? Ya itulah gimana ya, mahalnya pendidikan itu kan nggak baru-baru ini kita rasakan ya, dari dulu kita udah merasakannya, mulai dari kita masuk di sekolah negeri yang harusnya nggak membayar uang gedung tapi kita masih bayar uang gedung ya kan, itu kan udah cukup lah Kelihatan cukup kelihatan lah kayak gitu. Nah kalau misal kita mau masuk sekolah tapi sekolahnya itu mahal ya kan, itu ya gimana kalau dibilang resiko suatu pendidikan itu mahal, itu ya nggak selalu seperti itu. Intinya itu di situ selalu ada permainan bisnis yang dilakukan. Pasti suatu instansi lembaga itu demi meningkatkan instansi atau lembaganya itu harus ada permainan perputaran uang yang harus diputarkan di situ. Misalnya untuk pembangunan atau untuk yang lain-lain. Dan juga dari kita sendiri ya kan, untuk menangani masalah itu ya kita tingkatkanlah kualitas diri kita. Caranya yaitu dengan mengejar beberapa beasiswa. Iya. Nah, dengan beasiswa itu bisa meminimalisir biaya pendidikan yang mahal itu. Tapi juga persaingannya di situ cukup sulit masalah beasiswa. Itu sih. Tapi gini, saya ingetin buat teman-teman ya. Buat teman-teman yang sudah kaya, yang sudah banyak duit, janganlah kalian makan uang beasiswa bidik misi gitu loh. Kasihan orang-orang gitu loh. Itu sering terjadi. Iya, sasaran kan. Orangnya udah mampu tapi dapat bidik misi. Iya, makanya itu. Saya ingetin buat teman-teman, janganlah kayak gitu loh. Kasihan teman-teman yang seperti saya proletariat gitu. Kasihan. Jadi gitu. Kira-kira apa sih Mas pesan terakhir sebelum kita tutup ini terkait masalah pendidikan ya? Ya untuk generasi muda, terutama untuk kita sama mahasiswa ya kan, ya kita sama-sama di situasi yang sulit ini, kita sama-sama merasakannya, ya kita sama-sama harus bersabar untuk menghadapinya. Tetaplah lakukan apa yang kalian bisa, tetaplah jaga kualitas pada diri kalian. Jangan karena kita semua serba digital terus kita nggak bisa paham suatu materi dan kita menyerah, itu jangan. Tetap ada solusi di balik permasalahan itu semua. Dan terutama bagi kita semua, selalu jagalah protokol kesehatan. Karena apa? Karena percuma kita menggembor-gemborkan masalah pandemi, tapi di situ pandemi nggak bisa cepat terselesaikan. Lalu masalah seperti ini mau sampai kapan gitu loh? Kalau kita mau menyelesaikan masalah online ini, ya kita harus selesaikan pandeminya dulu. Kan cukup sulit kalau kita udah punya rencana pendidikan offline tapi pandeminya aja belum berakhir. Percuma. Sudah Mas? jadi ya cukup miris lah kalau kita. Jadi tadi seperti yang dikatakan, kita harus mempunyai kesadaran, kita harus menjaga prokes gitu kan. Kita harus jaga diri dan jaga orang lain gitu. Nah, soalnya apa? Ketika itu bisa terselesaikan dan pandemi menurun, pendidikan akan kembali offline. Dan jangan lupa buat teman-teman, tingkatkanlah kualitas kalian karena Indonesia mendatang ada di tangan kalian. Semangat. Terima kasih dari saya, terima kasih dari Mas Dian. Selamat jumpa lagi di Tukang Bacot.